Banyak orang Lamongan yang tokoh-tokoh nasional dari wilayah Lamongan banyak. Daerah dulu, dari era Sugiyo ke Dompreng, Ngimbang itu banyak. Cuman tidak di Lamongan. Era siapa itu? Ya misalnya kan banyak tokoh-tokoh nasional yang dari Kedumpreng, kelahiran Kedumpreng kan banyak. Itu era baru. Era Lamongan baru yang saya sebut zaman Belanda itu kan banyak. Yang di orang Lamongan sendiri yang keluar sukses juga banyak di wilayah dari selatan. Itu ya. Yang mantap juga banyak. Jadi sebenarnya kan tadi itu persoalannya yang memimpin Lamongan kan dimitoskan dari Kasepuhan Sedayu. Kan gitu aja persoalannya. Nah saya bilang mitos itu, mitosnya sendiri itu kan mengandung pertanyaan. Bener nggak ini mitos? Itu kan orang mendengar mitos sendiri itu kan pasti bertanya. Karena mitos itu juga ilmu pengetahuan loh. Apa ada tidak benar? Ya banyak, karena mitos itu kan bisa bisa dihadapkan dengan mitos yang lain. Yang tadi saya bilang, oh ini mitos kewilayahan ternyata kalah dengan mitos harian. Hari itu kalah weton, kalah hitungan jeneng. Ya mitos itu tercipta karena mulai dari Pak Masfuk, Pak Fadli 2 periode, Pak Nur ini itu kan karena dari wilayah Kasepuhan Sedayu. Nah bisa jadi besok habis itu pecah telur, tidak semua bupati Lamongan dari keturunan Kasepuhan Sedayu. Itu. Keturunan atau kewilayahan? Kewilayahan. Dari kewilayahan Sedayu, tidak semua. Jadi juga banyak bupati Lamongan yang langsung dari Giri misalnya, dari Mantub, dari mana. Dulu zaman masih ditunjuk yang namanya Pak Kasino juga orang Lamongan asli. Bupati hebat, Pak Sutrisno Sudirjo juga orang asli. Yang bukan orang kelahiran Lamongan itu kan dimulai dari Pak Safi'i. Pak Safi'i lahiran Surabaya kalau nggak salah Pak Safi'i itu. Lalu Pak Farid Ponorogo. Pak Safi'i 1 periode, Pak Farid 2 periode. Itu yang zaman ditunjuk. Tapi sebelum itu Pak Sutrisno asli Lamongan. Yang wilayah selatan ya. Pak Kasino wilayah selatan. Ali Apandi wilayah Lamongan Selatan. Turi kan wilayah Lamongan Selatan. Jadi kalau semangat-semangat ini dihidupkan kembali dan sebenarnya mitos itu menjadi pertanyaan tadi itu. Ya modal utama justru dari kesejarahan kuno wilayah Lamongan itu sendiri. Jadi wilayah Lamongan Selatan sebenarnya banyak tokoh yang bisa menjadi ikon. Walaupun yang namanya Erlangga taruhlah itu tidak lahir dari Lamongan, tapi dia diselamatkan oleh orang-orang selatan, oleh orang-orang Lamongan Selatan, belajar dari orang-orang Lamongan Selatan dan tampil ke permukaan menjadi raja itu juga dari Lamongan Selatan. Jadi hanya berangkatnya saja, bukan Berangkat, pulangnya. ya, Penyelamatan. ya pada masa-masa itu kan memang situasinya seperti itu. Yang kira-kira muncul. Ya anaknya Erlangga yang mapan Jigarasaan ya konon juga dari keluarga Sambeng. Anaknya yang mapan Jigarasaan. Nah, ya zaman mapan Jigarasaan, zaman kerajaan Jenggala. Kemudian kita juga dengar pemitosan atau cerita tutur mengenai Gajah Mada. Ya walaupun dia hanya seorang patih ya. Itu juga kan dari cerita dari selatan, bukan dari utara. Nah, tokoh-tokoh yang sama-sama berangkat secara sendiri, Mbah Lamong taruhlah, itu kan dia juga berangkat secara sendiri. Dia nggak punya terah itu, sebenarnya. Nggak punya terah itu. Katanya Ya faktor keturunan itu kan tidak kemudian mendukung bahwa seseorang bisa menjadi bupati. Karena pada masa itu juga yang berkuasa bukan derajat. Yang berkuasa pada saat itu adalah Padang dan Giri sebagai perwakilan. Kalau kita lihat, iya kan, yang di Surabaya pada masa itu juga dijabat oleh keturunannya Sunan Ampel yang berakhir di Pangeran Peke itu.
baru setelah itu kemudian Ki Ageng Brondong tampil, ya kan, sesudah Pangeran Peke. Ini kan sudah terputus, sudah beda geng gitu. Bagaimanapun yang namanya sebuah kesatuan wilayah di masa lalu itu pasti membentuk subkultur, membentuk kultur di masyarakat. Orang, ya, karakter orang Lamongan Utara yang notabene wilayah Sidayu dengan orang Lamongan Selatan yang notabene-nya Lamongan itu sendiri, masing-masing punya karakteristik. Nah, kalau Lamongan Selatan itu cenderung pengaruhnya Mojopahitan. Itu ya mungkin kalau sekarang kita sudah tidak seberapa nampak ya, tapi di era 80-an, di era 70-an itu masih cukup nampak. Bahkan di era 90-an pun masih nampak gitu. Nah, kita lihat sekarang. Yang namanya pejabat, justru ya, pejabat ya. Itu lebih banyak orang dari selatan. Karena apa? Karena karakter mengabdi kepada pemerintahan itu ada di orang selatan. Justru yang di utara itu rata-rata adalah jadi kiai, ya kan, nyantri dan pedagang. Itu makanya kalau kita lihat di eks wilayah Sidayu di sepanjang Bengawan Solo, ini perantau semua. Walaupun jumlah penduduk, ya kan, di utara itu lebih besar memang porsinya. Mulai dari Babat sampai ke Brontong, jumlah penduduknya besar-besar. Tapi mereka adalah perantau. Ya kan. Sementara di selatan, jiwa perantaunya agak di bawah dari yang utara. Nah, tapi ya Pak, minat pegawai negeri, ya kan, minat di ketentaraan, di kepolisian, di utara itu satu desa itu hitungan jumlahnya. Ada 1, 2, 3 paling itu. Dan itu baru pada di atas tahun 2000-an ini aja. Nah, Mas Trio, kira-kira kalau wilayah selatan ada nggak sosok yang perlu diangkat menjadi mitos mampu selatan? Mampu. Siapa kira-kira? Ya, saya mengambil 2 contoh itu tadi ya di masa kuno itu ya. Yaitu ada Gajah Mada, ada Serima Panji Garasaan, ya kan? Yang sama-sama juga lahir dan berjuang gitu. Dia tidak kemudian ujuk-ujuk menjadi seorang tokoh gitu. Ada Erlangga yang berangkat dari sana juga. Lamongan wilayah selatan itu kan banyak tanah-tanah sima yang ini membentuk karakter penduduknya untuk struggle juga. Karena apa? Jiwa kemandiriannya tinggi. Dan tanah-tanah perdikan itu. Sementara di utara ya sama gitu. Sama. Cuman dominannya wilayah pendidikan di utara itu lebih cenderung ke masa Islam lebih banyak. Tadi saya sudah sampaikan bahwa mitologi itu ya memang sebuah kajian juga gitu. Tapi di alam demokrasi ini kan kita ini sudah banyak pengaruh. Tadi disebutkan wilayah Kasepuhan sama wilayah Lamongan. Keturunan Kasepuhan ini yang dimaksud itu apa? Lahir di Kasepuhan atau keturunan Kasepuhan yang sudah bermutasi ke wilayah Lamongan? Atau yang darahnya turun lahir pertama di wilayah Kasepuhan? Itu kan yang saya sebut pertanyaan-pertanyaan pada mitologi itu kan di situ. Apakah saya ini orang Sedayu ketika anak saya lahirnya sudah di Lamongan? Apakah masih punya wewenang menjadi orang Sedayu atau orang Lamongan? Itu satu. Yang kedua, hari ini dengan alam demokrasi ini sebenarnya performa seseorang, kepemimpinan seseorang itu juga lebih banyak dibaca oleh generasi muda-muda sekarang. Karena tidak lagi, ya memang diperhitungkan betul, oh ya ini lahir dari sini, oh ya ini keturunannya ini, iya gitu. Tapi lebih banyak itu tetap melihat track record pribadinya. Betul, integritas pribadinya, bagaimana dia ketika menjadi pemimpin. Orang Jawa juga akan tetap melihat asta beratanya, 8 jiwa kepemimpinannya itu apakah punya atau enggak gitu. Orang milenial juga begitu, melihat orang ini komunikatif enggak, enak diajak bicara, santai enggak atau metenteng aja gitu. Jadi faktor-faktor itu sangat
mempengaruhi seseorang di dalam maju. Kalau misalnya hari ini bicara kontestasi bupati gitu ya, ya maju dalam kontestasi bupati. Sehingga cair saja menurut saya. Tapi analisa sampean kira-kira laku nggak saat sekarang sing calon diagen? Itu faktor, tapi tidak menjadi satu-satunya faktor. Dan saya harus bicara tidak menjadi faktor utama. Karena kalau kita menjadi itu faktor utama, kita sudah menyerah dengan satu tipu daya duniawi atau tipu daya yang luar biasa. Apa enggak ini mitos baru? Nah, makanya kadang-kadang kan dimitoskan. Dulu pilihan petinggi kan dimitoskan siapa sing diboto. Yang jadi itu kan orang yang dicalonkan oleh apa jenenge Pak Priyo. Pak Priyo pernah pengalaman itu ya, oleh Bandar gitu kan. Foto. Itu kan juga mitos-mitos baru. Maka menurut saya oke, itu berpengaruh lah begitu. Tapi saya masih pingin sebagai orang yang cinta Lamongan, calon-calon yang memang secara kapasitas, secara kepemimpinan, visinya itu menghidupkan Lamongan. Saya pikir kalau kepemimpinan ke depan yang jelas harus lebih inovatif. Karena kemudian yang kita hadapi ini adalah generasi milenial dan generasi Z. Ya kan? Yang itu mereka suka dengan tantangan-tantangan, ya kan? Mereka suka melihat sesuatu yang inovatif, ya kan? Simple tapi mengena. Ya. Mereka bukan lagi bergerak pada tataran wacana, seperti zaman-zaman kita. Apa bekal inovatif? Saya pikir penguasaan potensi daerah tidak semuanya harus bicara tentang banyaknya uang, ya kan, atau anggaran yang dimiliki, tapi kemampuan untuk mengelola wilayah. Karena semuanya punya potensi, tinggal tentuannya seperti apa. Betul. Nah, satu hal mungkin di antara sekian banyak bidang yang tidak pernah tersentuh itu budaya. Alam bisa kita eksploitasi habis. Iya kan? Jadi kalau kita mengandalkan sumber daya alam habis. Dan inovasinya berhenti di situ. Tapi yang namanya budaya itu sumber daya yang tidak pernah habis. Dan itu yang tidak pernah tergarap secara serius di Lamongan. Kita jauh-jauh datang ke Jogja hanya untuk melihat budaya. Kita ke Bali, pantai kita punya pantai. Tapi yang kita lihat di sana apa? Budayanya. Ya. Yang kita nikmati budayanya. Saya pikir kalau alam itu hampir-hampir sama saja lah dan bisa kita konstruk. Tapi melestarikan kebudayaannya yang itu kemudian inovasinya kita buat menjadi lebih menarik dan lain sebagainya, itu yang kurang. Padahal itu lebih murah. Saya tidak menilai lah yang ada itu. Cuman gini, Lamongan itu masyarakatnya luar biasa. Maka pemimpinnya harus luar biasa. Berpikirnya, dimulai dari berpikir. Jadi jangan sesuai dengan nalar-nalar yang biasa-biasa aja. Tapi harus cari terobosan-terobosan yang luar biasa. Ada nggak harapan di situ? Saya berharap semuanya. Sebagai orang Lamongan, semuanya saya pikir di era disruptif seperti ini, era yang bersiliweran, yang kesemrawutan sebenarnya, maka berpikirnya juga harus begitu. Maka ketika berpikir itu, tinggal dibekali dengan nyali yang kuat, keberanian, insya Allah. Lamongan luar biasa, pemimpinnya luar biasa.